Sebuah pergeseran tektonik dalam konstelasi geopolitik Asia Tenggara tampaknya bukan lagi sekadar angan-angan di atas kertas. Indonesia, sang raksasa tidur Nusantara, perlahan tapi pasti mulai memperlihatkan taring maritimnya yang sesungguhnya. Kabaran angin segar berembus dari gerbang selatan Sumatera. Lampung kini tengah bersolek. Proyek memperlebar dermaga dan memperdalam alur sandaran kapal bukan lagi sekadar perawatan rutin, melainkan sebuah persiapan megah untuk menyambut kedatangan sang raksasa samudra. Ex-kapal induk Italia, Giuseppe Garibaldi, yang santer dirumorkan akan menyandang nama legendaris, entah KR I Gajah Mada dengan sumpah amukti palapanya, atau KRI Jenderal Sudirman dengan keteguhan gerilyanya, kini sedang bersiap menuju pangkuan Ibu Pertiwi. Ini bukan sekadar modernisasi alutsista biasa. Jika proyeksi ini terrealisasi sempurna, Lampung tidak akan lagi dikenal hanya sebagai pelabuhan transit. Ia akan bermutasi menjadi pangkalan armada laut terdahsyat di Asia Tenggara. Sebuah kawasan militer dengan level kesiapsiagaan tinggi yang layak kita sebut sebagai Pearl Harbor-nya Indonesia. Menjemput raksasa di negeri pasta. Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan kita? Di saat publik tanah air masih sibuk berdebat di kolom komentar, para prajurit terbaik pilihan TNI Angkatan Laut dilaporkan sudah menjejakkan kaki di negeri pasta. Di bawah langit Italia yang indah, diplomasi pertahanan kita sedang bekerja keras di balik layar. Para pelaut ulung Nusantara ini tidak sedang berwisata. Mereka dikirim untuk menguasai doktrin, menaklukkan teknologi, dan melatih insting dalam mengendalikan sebuah carrier strike group. Mengemudikan sebuah kapal induk sekelas Giuseppe Garibaldi, meski secara klasifikasi awal bertindak sebagai anti-submarine warfare carrier atau light aircraft carrier, membutuhkan manajemen logistik dan kemampuan taktis yang berada di level yang sepenuhnya berbeda. Italia menjadi kawah candra di muka di mana mentalitas Blue Water Navy, para prajurit kita ditempa. Mereka disiapkan untuk membawa pulang sang monster besi, memastikan bahwa ketika kapal ini menyentuh air laut Indonesia, ia langsung siap beroperasi secara optimal, bukan sekadar menjadi pajangan di dermaga. Memelototi Selat Malaka dan LCS. Mari kita bedah secara geopolitik. Mengapa Lampung? Mengapa bukan di Armada Timur yang terbiasa dengan ruang terbuka? Jawabannya adalah strategic positioning. Lampung berada di posisi yang sangat sakral. Ia bertindak sebagai jangkar pengaman Alki. Satu, sekaligus pintu belakang menuju Selat Malaka, dan pintu depan menuju Laut Cina Selatan. Menempatkan sebuah kapal induk, atau dalam doktrin modern kita sebut sebagai pangkalan apung proyeksi kekuatan, di wilayah ini adalah sebuah pesan terbuka bagi dunia. Indonesia sedang memelototi dua titik paling krusial di dunia. Selat Malaka, jalur urat nadi perdagangan global dan dinamika panas di Laut Cina Selatan. Dengan kehadiran KRI Gajah Mada atau KRI Jenderal Sudirman di sana, TNI Angkatan Laut memiliki kemampuan untuk merespons segala bentuk penetrasi asing dalam hitungan jam. Ini adalah kalkulasi matematis yang presisi. Kita tidak lagi sekadar bertahan di garis pantai, kita mendikte jalannya permainan di laut dalam. Diplomasi tengil untuk tetangga imut. Dan mari kita bicara sedikit di luar koridor formalitas diplomasi yang kaku. Menempatkan armada tempur sebesar ini di dekat Selat Malaka tentu memberikan efek kejut psikologis yang luar biasa. Kita tahu, di kawasan ini, kita dikelilingi oleh beberapa katakanlah tetangga imut kita yang terkadang kerap bertingkah melebihi kapasitas geografisnya. Kehadiran kapal induk ini di perbatasan selatan mereka seolah menjadi pernyataan halus tanpa kata. Nih, lihat, tetangga besar kalian punya mainan baru, gagah dan besar, bukan? Ini adalah bentuk deterrence effect, atau efek gentar yang sangat elegan. Kita tidak perlu melakukan provokasi militer, tidak perlu retorika perang yang berapi-api. Cukup dengan membiarkan siluet raksasa kapal induk kita terlihat samar-samar di cakrawala Selat Malaka saat matahari terbit. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat pihak-pihak yang tadinya ingin mencoba menowel kedaulatan kita berpikir 1000 kali, lalu memilih kembali ke pelabuhan mereka dengan tertib. Payung kematian pesisir. Namun, strategi pertahanan berlapis Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Kehadiran carrier strike group di laut lepas akan terasa kurang lengkap tanpa adanya payung pelindung dari daratan. Disinilah isu krusial berikutnya berembus kencang. Penempatan sistem rudal pertahanan pantai berbasis rudal supersonik BrahMos. Bayangkan skenario mengerikan ini bagi pihak agresor. Di laut, mereka harus berhadapan dengan gugus tempur kapal induk TNI AL yang memiliki mobilitas tinggi.
Sementara di pesisir Selat Malaka dan sepanjang jalur Alki, baterai-baterai rudal BrahMos bersiap di balik kamuflase hutan dan perbukitan. Dengan kecepatan mencapai Mach 3 dan kemampuan manuver ekstrim, BrahMos adalah mimpi buruk bagi kapal perang modern manapun. Ini adalah kombinasi strategi pemukul yang mematikan. Dari tengah samudera dihantam armada carrier, dari arah pesisir di backup oleh rudal yang mampu melumat segala bentuk ancaman dalam sekejap. Sebuah perimeter pertahanan absolut yang menutup rapat setiap celah infiltrasi. Pada akhirnya, pembenahan di Lampung, pelatihan awak di Italia, hingga potensi integrasi rudal BrahMos adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak pernah main-main soal kedaulatan. Kita tidak berniat menjajah, namun kita memastikan tidak ada satu jengkal pun tanah dan air kita yang bisa diinjak-injak oleh bangsa lain. Bagaimana analisis Anda mengenai kesiapan Lampung menampung sang raksasa baru ini? Tulis pendapat Anda.